Halo, semangat pagi semua. Ya, selamat datang di IG Live Kacamata Heri Komala. Ya, senang sekali bisa ketemu teman-teman semua. Ya, di hari ini Kamis, tanggal berapa hari ini? 27 ya, 27 Mei 2021. Ya, jam 7 malam kita ketemu lagi teman-teman semua. Ya, bersama dengan saya Heri Komala. Oke, kita akan persiapan dulu. Ya, ada Bro Faiz. Halo Bro, apa kabar? Oke, semoga lancar semua hari ini ya. Oke, kita menunggu teman-teman kita untuk masuk. Dan hari ini saya tidak sendiri, tapi dengan seorang yang luar biasa yang akan saya perkenalkan nanti ya. Oke, ya, untuk teman-teman yang sudah bergabung, bisa tolong komen apakah bisa mendengar saya dengan jelas, apakah bisa melihat juga videonya dengan jelas. Semoga lancar semua ya hari ini. Ya, sebentar ya, sambil kita persiapan. Kita berharap lancar semua, tapi seandainya nanti ada sedikit gangguan mungkin, teman-teman nanti bisa refresh ya, atau connect kembali. Oke. Ya, topik kita hari ini seru teman-teman ya. Passion to mission gitu. Oke, saya ketik dulu ya. Oke, jadi passion to mission ya, bagaimana passion atau gairah kita bisa menjadi ya misi atau tujuan dalam hidup kita. Sebentar saya pin dulu. Oke, welcome Pak Anang, apa kabar? Ya, luar biasa ya di Bandung Pak ya. Oke, sudah gabung juga Bu Maria, Timothy, dan teman-teman yang lain. Oke, saya berharap bisa mendengar suara saya. Oke, kalau bisa mendengar suara saya dengan cukup jelas dan juga gambar videonya jelas, boleh kasih jempol ya, kasih jempol atau oke gitu juga boleh ya. Oke, bagaimana passion atau gairah menjadi mission atau tujuan dalam hidup kita. Ya, dan hari ini saya tidak sendiri, tapi dengan teman saya yang luar biasa ya. Oke, nah ini sudah mulai masuk ya. Oke, Bro Gaps sudah masuk ya, Gaps Wong Real ya. Gaps Wong Real. Oke. Saya akan undang untuk masuk. Welcome juga Bu Sumiati dan teman-teman yang sudah mulai masuk ya. Oke. Nah, ini. Halo, Bro. Halo. Halo, Halo, apakah bisa dengar suara? Jelas? ya jelas, Halo, Bro. mantap. Jelas ya? Oke. Halo, jelas, Suara jelas. jelas, gambar jelas ya, video jelas ya. Oke ya, Bro ya. Oke, luar biasa. Wah, apa kabar, Bro? Siap, Apa kabar? Sehat? Semangat luar biasa? luar biasa, luar biasa, luar biasa. Wah, lama nggak ketemu ya. Berapa tahun kita nggak ketemu. Betul, betul, betul. Iya, ya terakhir makan itu Iya, di dekat sini betul ya, sekali. di dekat ini. Di mana ini, Bro? Di Jakarta? Iya, lagi di apartemen. Di Jakarta ya. Lagi PSBB masih. Oh, PSBB di sana. Iya, masih new normal. Oke. Iya, Ya. Oke, ini kita menyapa dulu ya, Bro, teman-teman yang baru masuk. Ada Bu Sumiati, ada Bu siap. Winata ya, ada Juju Traveling, ada ini Bapak atau Ibu Ketua, welcome. Ada Pak Rudi, halo Bro. Ini Pak Rudi nih, teman kita juga ya. Oke, Bu Winata bisa mantap ya suaranya. Oke, ya. Gimana Bro? Baik sehat semua ya di sana ya? Sehat, luar biasa. Apa kabar semuanya? Ya. Seneng ini. Kita berapa tahun nggak ketemu ya. Dan seneng bisa ketemu di IG Live hari ini Betul, ya. Oke, jadi teman-teman betul, ini betul. saya boleh edifikasi ya, perkenalkan dulu. Ini teman saya yang luar biasa ya, namanya
nanti bisa diperkenalkan nama lengkapnya gitu. Saya bisa panggil Bro, panggil Gaps gitu ya. Oke, jadi nanti bisa memperkenalkan diri ya sehingga teman-teman bisa bisa nanti nyambung dengan cerita-cerita yang luar biasa dari beliau ya. Oke, silakan Bro, memperkenalkan diri dulu Bro, silakan. Yes. Oke. Selamat pagi semuanya, masih pagi ya, Yes. dimanapun Anda berada. Semangat. Perkenalkan, nama saya Gabriel, bisa dipanggil Gaps. Pekerjaan saya atau profesi saya adalah seorang penerjemah, juga saya seorang MC, seperti itu. Saya tinggal di Jakarta saat ini, di Jakarta Barat tepatnya. Kalau ada teman-teman di Jakarta Barat, halo, bisa bertemu juga. Sekian perkenalan dari saya. Wah, singkat jelas padat ini ya. Oke, jadi teman-teman ini adalah Bro Gaps ya, kita panggil Bro Gaps saja gitu ya. Nanti terlalu panjang kalau sama ini ya, Bro Gaps gitu. Jadi ini adalah seorang professional translator gitu ya. Tadi pagi ada yang sempat tanya saya gitu ya, Bro Gaps ini bisa berapa bahasa ini? Karena ini kan saya dapat info nih Bro Gaps ini sudah keliling ke lebih dari 30 negara ya Bro ya? 30 negara lebih ya? Ya, benar. Luar biasa Benar. gitu ya. Dan Kebetulan kalau ya kebetulan kalau saya untuk professional translatornya atau interpreternya saya menguasai 3 bahasa, di bahasa Inggris, bahasa Korea, dan tentunya bahasa Indonesia. bahasa Gitu. Inggris, bahasa Untuk Korea, bahasa Indonesia ya. traveling, Iya, iya, iya. Mm-mm. ya untuk traveling mostly saya travel juga karena kerjaan. Kadang-kadang juga saya emang liburan aja, pengen cari kesempatan atau cari passion saya seperti itu untuk explore dunia. Wah, ke lebih 30 negara. Di negara mana aja, Bro? Sudah keliling? Waduh, kalau disebutin banyak sih, cuman ada di benua Eropa, terus ada di Timur Tengah, ada juga di Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur seperti itu. Luar biasa. Yang paling favorit mana, Bro? Yang paling favorit? Jujur yang paling favorit sampai sekarang tetap ke Nepal sih, karena ke Nepal kita naik Annapurna Base Camp ya, jadi naik gunung Mm-mm. dengan berat badan saya yang lumayan besar, tapi bisa accomplish karena ada yang namanya tujuan gitu. Kalau kita punya tujuan, rintangan apapun pasti bisa terlewati. Oke, Itu yang oke. itu yang saya pegang seperti itu. Nepal itu seberapa mana, Bro ya? Saya masih mikir-mikir ini Nepal itu. Dekat Nepal Semarang, itu di Semarang ke utaranya arah India. Tegal. Oh, India Semarang ke utara. arah Tegal ada Nepal, bisa. Oh, jadi Ya, oh di iya iya utara iya iya. India, di selatannya China. Oke, oke, Ya, oke. Wah, sana yang paling menarik ya. ya, Luar negara yang indah biasa. sekali. Oke, oke, oke. Ya, Nanti nih bisa teman-teman ini juga ya, tanya juga ya kepada Bro Gaps gitu pengalaman-pengalamannya selama keliling dunia ke 30 negara lebih loh, luar biasa. Saya aja baru, saya hitung mungkin baru sekitar 20-an negara. Ada lebih banyak Bro, luar biasa gitu ya. Oke, kita menyapa dulu Bro ya, teman-teman kita yang baru masuk sebelum kita ya. mulai. Ini mulai banyak yang masuk ya. Ada siapa ini ya? Selamat datang Pak Tansil, ya Laurendra, ada Optik International, ada Bapak atau Ibu Atma ini ya. Oke, ada Jessica, ada Pak Petrus Budi, welcome. Ada Sanjaya, ada Pak Budi Sancan, Anita Lims ya, Mendrova. Oke, dada juga gitu ya. Oke, Bapak atau Ibu Kira Welcome nih. semuanya. Oke, welcome semuanya ya. Welcome. Oke, baik. Jadi kita berharap hari ini teman-teman bisa mengikuti IG Live Kacamata Heri Komala ini dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena nanti di akhir acara, nah ini kemarin saya belum sebutkan ini ya, karena saya mau memberikan surprise buat teman-teman semua. Oke, boleh saya infokan dulu ya, Bro Gaps ya, nggak apa-apa ya, sebelum kita nanti lanjut sharing sama diskusi ya. Oke, jadi teman-teman, khusus untuk teman-teman yang mengikuti IG Live hari ini, nanti di akhir acara kita ya, kita akan berikan 5 tiket webinar gratis. Nah, tiket webinar gratis ini kita berikan ya. Oke, kita berikan khusus untuk teman-teman yang mengikuti gitu. Dan ini webinarnya nanti
ya akan bersama dengan seorang yang luar biasa, yaitu Bapak James Gui. Nah, teman-teman kalau pernah dengar nama Bapak James Gui, Wow, ini wow. salah seorang pembicara Ya, internasional luar ya. biasa, ya beliau dari Singapura, tapi sudah lama di Indonesia, ya dengan atraktifnya nanti akan membagikan materi, gitu. Jadi hari Sabtu ini, tanggal 29 Mei jam 10 pagi, ya beliau akan membagikan materi tentang rahasia dan strategi, ya bagaimana kita bisa menjual lebih banyak, lebih cepat, secara offline dan online. Nah, ini luar biasa teman-teman. Jadi Wow. teman-teman ya, ini Keren, keren, yang keren, mau keren. mengikuti webinar ini ya syaratnya mudah sekali. Jadi syaratnya yang pertama, teman-teman bisa add-nya di atas ini ya. Ini ada nama kita ya bro ya. Jadi teman-teman bisa add dulu, yaitu Heri Komala, terus add kacamata Heri Komala dan add Gaps Wangriel. Betul ya bro ya, nama ininya ya? Gaps Wangriel ya, Ya, betul ya? tepat sekali broku. Oke, saya pastikan dulu. Yes, tepat bro. Oke, jadi teman-teman ya bisa add Heri Komala, ini ada di atas ya. Di sini bro ya, di kiri atau kanan pokoknya di atas ini ya. Oke, itu ada Heri Yes. Komala, kacamata Heri Komala, dan Gaps Wangriel. Caranya add kita dulu. Kemudian setelah itu teman-teman pastikan mengikuti acara IG Live ini dari awal sampai akhir. Dan nanti teman-teman silahkan bertanya. Nanti pertanyaan yang bagus, ya pertanyaan yang oke punya, nah itu nanti akan kita berikan tiket webinar gratis kita. Ya, nah bisa juga nanti kita akan bertanya. Ya, Mantap. bisa juga bro, nanti kita akan bertanya. Dan Ya, kalau teman-teman bisa menjawab pertanyaan kita, yes. pertanyaan dari Bro Gaps juga, nanti teman-teman bisa mendapatkan kesempatan. Karena kita akan berikan kepada 5 orang untuk bisa mengikuti tiket webinar gratis. Ya, webinarnya hari Sabtu ini, tanggal 29 Mei, jam 10 pagi, WIB. Ya, bersama dengan Bapak James Gui. Beliau adalah seorang Wow. pembicara yang luar biasa. Ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar nama beliau. Ya, nanti beliau akan membawakan materi bagaimana ya strategi dan rahasia bisa menjual lebih cepat dan banyak secara online dan offline. Nah, ini luar biasa ini, apalagi di era pandemi seperti ini sangat diperlukan. Kita bukan hanya menjual secara offline, tapi juga online. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti bisa ikut ya. Oke, baik. Wah, ini sudah mulai masuk banyak teman-teman kita ya. Nanti kita akan jawab gitu ya, Bro ya. Oke, tadi Bro Gap sudah memperkenalkan dirinya. Yes. Ya, dan ngomong-ngomong Bro, kita ini kenal sudah lebih dari 10 tahun Bro ya. Mungkin 15 tahun ada. Ya. Dari Bro dulu di Malang Ya. ya Bro ya, di Malang SMP gitu ya. Betul, betul. Ya, dan saya Yes, mengikuti betul betul sekali. ini perjalanan Bro waktu SMP, kemudian SMA, ya, kemudian sampai ke Jakarta, sampai keliling. Wah, saya mengikuti ini luar biasa. Amazing gitu ya, Bro ya. Jadi, saya mau ini, Bro. Mungkin Bro bisa kasih sedikit apa ya, cerita gitu, Bro ya. Mungkin 2 menit, 3 menit cerita bagaimana Bro dari seorang anak gitu, Bro ya, kemudian bisa mulai merantau ke Jakarta sampai menjadi professional translator, ya bisa menguasai bahasa Korea. Waduh, saya kaget sekali. Gitu. Nanti bisa ngomong bahasa Korea aja, bro, nggak apa-apa. Annyeonghaseyo. Oke, thank you Ko Eri. Ya, oke, Thank ya, you Bro silakan, Eri. Thank you, silakan, bro. thank you, thank you, Silakan thank bisa you. cerita dulu, bro. Biar ini teman-teman kenal dulu. Baru kita Oke, ngomong tentang passion jadi gitu ya. Oke, silakan. yes, Ya, ya. silakan, bro. Ya. Saya pindah ke Jakarta waktu itu merantau dari kota kecil dari Malang ke Jakarta. Lalu saya kebetulan saya memang bisa bahasa Korea dari umur yang dini, dari masih SD. Saya punya teman-teman orang Korea, lalu saya banyak main sama mereka, banyak cerita, banyak ngobrol, dan dari situ saya mulai belajar bahasa mereka. Saya mulai mendalami bagaimana sih yang namanya bahasa Korea itu atau bagaimana mereka mengungkapkan ekspresi-ekspresi. Contohnya ketika saya masih anak-anak, saya nggak tahu namanya kamus, saya nggak ngerti yang namanya teknologi zaman itu. Tapi saya belajar dari ekspresi. Contohnya ketika saya ajak teman saya main gitu, saya kadang-kadang juga pakai bahasa Indonesia, ayo main gitu. Lalu mereka jawab misalnya, kre gitu. Oh ya, ayo berarti itu. Jadi saya mulai ngerti, oh ini tuh artinya ini dan ini artinya ini, tanpa saya lihat kamus atau saya membaca buku seperti itu. Jadi di awal memang murni
karena lingkungan, karena dibentuk dari yang namanya mencoba, dan itu yang saya coba itu menjadikan sebuah ilmu kayak gitu. Dari situ saya mulai tadi lanjut saya di Jakarta. Saya di Jakarta awalnya bekerja di sebuah Kementerian Perdagangan. Di Kementerian Perdagangan saya sebagai press translator. Jadi press translator itu tugasnya setiap hari kementerian mengeluarkan press atau siaran seperti itu, tapi berupa tulisan. Tulisan ini harus diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kebetulan saya mendapatkan ya sesuai talenta saya atau bidang saya adalah bahasa Korea. Saya di situ benar-benar merasa itu adalah sebuah pelajaran karena setiap hari saya harus menerjemahkan 2 sampai 3 lembar dari bahan-bahan yang diberikan atau press yang diberikan. Dari press itu akhirnya saya menguasai lebih dalam, saya menguasai banyak kosakata, saya mengerti lebih banyak termin-termin yang mungkin susah dimengerti seperti itu. Dari situ, dari Kementerian Perdagangan, saya mulai membangun karir saya jadi seorang professional translator, dan akhirnya saya juga memberanikan diri jadi interpreter. Karena interpreter itu tugasnya atau tanggung jawabnya berat sekali. Kita tidak ada waktu untuk membuka kamus, kita tidak ada waktu untuk mencari kata yang kita tidak tahu gitu. Jadi kita harus diharapkan kita menguasai bahan atau topik pembicaraan seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah ini bro, boleh dipraktekkan bro, sedikit bro, ngomong Korea bro. Biar teman-teman nggak penasaran ini bro. Ayo bro, silakan bro. Waduh, ngomong apa ya nih? Apa kabar? Selamat pagi, 오케이, selamat 여러분 malam. 안녕하세요. 반갑습니다. Hai. Hai gitu bukan ya? Itu di Jepang ya. Oke, oke bro, gimana bro? Boleh lebih ini bro? Ini saya jadi cerah ini, semangat ini. Ya, oke. Oke, oke. Mungkin saya bisa ini aja kali ya. Saya bisa apa perkenalan diri aja kali ya. Boleh, boleh, boleh bro. Boleh, silakan. 네, 안녕하십니까. 저는 왕빈이라고 합니다. 가브리엘이라고 합니다. 나이는 26이고요. 자카르타에서 살고 있습니다. 반갑습니다. Wih, ini kalau saya dengar ini kayak saya mendengar ini bro, drakor-drakor itu ya bro. Waduh, luar biasa. Tapi saya nggak hobi nonton Oh, drakor sih, nggak bro. nonton, nggak hobi ya. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman, siapa di sini yang hobi nonton drakor? Ayo, yang hobi nonton drakor bilang hobi, Waduh, hobi, ayo, hobi. ayo. Ini kita mau tanya teman-teman ini ya. Oke, atau biasa lihat YouTube atau apa gitu ya. Ayo, siapa yang nonton drakor ini? Mungkin bisa nanti ngajak ngomong-ngomong ini sama Bro Gaps gitu ya. Bahasa Korea. Jadi Anda profesional di bahasa Koreanya sama bahasa Inggris pasti ya bro ya. Oke, selain itu bahasa-bahasa Iya, lain. karena ada tuntutan juga selalu. Oh gitu. Oh ada yang suka. Saya cuma Gitu. mempelajari, Oke. ya. Oke, silakan bro, silakan. Ya, saya mempelajari bahasa-bahasa lain, tapi belum profesional atau belum lancar gitu ya. Tapi karena saya suka bahasa, saya lagi belajar bahasa Thailand sekarang seperti itu. Oh bahasa Thailand, wah luar biasa. Saya bahasa Thailand cuma ngerti sawadi, sawadika, tom yang, Sawadee, tom yang, tom Sawadee. yang, namyen. Namyen air minum, air putih. Pokoknya kalau makanannya bisa bro, ngomongannya bingung gitu ya. Oke. Jadi terus belajar juga ya sampai sekarang ya bro ya. Iya. Oke. Yes. Ya, ini kita ada mulai beberapa pertanyaan gitu ya. Ini saya rasa kita mulai dari pertanyaan yang baru, nanti ada pertanyaan yang sebelumnya. Ini biar nyambung gitu jadi bro ya. Oke, ini dari Sis Yap. Yesike ya. Yesike JCK. Nah, tanya ini, cara belajar bahasa Korea itu bagaimana? Gimana bro cara belajar bahasa Korea? Apakah harus pergi ke Korea atau bagaimana bro? Silakan bro. Enggak juga. Jadi metode yang paling gampang memang kalau di bahasa Korea itu adalah menguasai aksara Korea dulu. Jadi sebelum kita belajar bahasanya, biasakan dengan aksara Korea. Karena aksara Korea itu banyak sekali kata-kata atau vokal yang berbeda dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Sehingga ketika kita sudah biasa dengan aksara Korea, kita menggunakan aksara itu gampang sekali mengikuti dalam perkembangan seperti belajar vocab yang baru atau kosakata baru, itu sangat gampang. Asalkan aksara Korea itu atau kita sebut Hangul itu dipelajari dan kita mahir di situ dulu.
Oh, jadi Ya, harus mulai di aksaranya dulu ya, Bro ya? Mm-mm. betul, Saya betul. pikir, Dulu ya, ketika saya SMP ini ada cerita ya, lucu. ya, ya, Bro. Cerita lucu ketika saya SMP, saya suka nyatet pelajaran. Ketika guru saya menerangkan, saya nyatet nih. Dan teman-teman saya nggak suka nyatet. Jadi saya nyatet sendirian di kelas. Dan mereka maunya nyontek catatan saya. Saya kebetulan nggak suka nyontekin orang, akhirnya saya nulis catatan saya, pelajaran saya, semuanya pakai aksara Korea. Duh. Dan teman-teman saya nggak ada yang bisa baca. Wah, itu good Semuanya strategi. ngambek Betul, ke betul. saya. Gitu ya. Semuanya ngambek ke saya. Ini tulisan apa dibilang gitu. Oke, oke. Oh, jadi harus menguasai aksaranya ya, Tapi Bro ya? benar-benar itu, Mm-mm. yes, Ya. ketika kita udah biasa dengan aksara Korea, huruf-huruf atau kata-kata seperti huruf U dan U itu kita bisa bedakan. Huruf O dan O itu bisa kita bisa membuat perbedaan. Huruf E dan E itu bisa kita membuat perbedaan. Karena banyak sekali vokal-vokal yang buat bahasa Indonesia kayaknya sama aja, tapi di bahasa Korea itu jauh berbeda kayak gitu. Oh gitu, oke oke. Wah ini kita menyapa dulu ya teman-teman yang baru masuk. Ada Bro Rai Saputra. Wah halo Yes. Bro Rai ini. Ada teman kita juga Bro Alvin Christian. Wah, bisnismen sukses nih Bro Roy ini. Oke, ini ada juga. Wah ini teman kita juga ini ya. Toyota Malang Yeheskiel, Bro Yeski. Wah apa kabar Bro? Woi, Bro Yeski. Oke, Waduh, luar nanti biasa. kapan-kapan gabung ini ya teman-teman kita ya, ada Bro Roy, Bro Yeski dan teman-teman yang lain. Oke, selamat bergabung juga. Ada siapa ini? Ada Fatula Rifki, ada Revenski. Revenski ini Revi atau Reva ya? Ini karena kembar ini. Saya kadang ketemu tuh tanya, Revi ya. Revi ya, ini kamu Revi atau Reva gitu. Oke, tapi luar biasa, masih ingat juga bro ya. Waduh, lama tidak jumpa Ah nih. ini bro Halo Bro Yeski. Yeski. Halo Ko Heri Gaps, halo bro Yeski. Gimana, sedang makan atau sedang jalan-jalan? Oke, baik, kembali lagi Bro Gaps ya. Jadi harus bisa Yes. mengerti tentang aksaranya dulu ya kalau Korea ya. Saya pikir tadi Ya, saya pikir ya, tadi betul ini sekali. saya pikir tadi harus apa? Kita conversation dulu. Mungkin juga bisa dengan mendengarkan atau melihat drakor gitu apa bisa juga, Bro? Iya, setelah kita mengerti aksara, kita akan sangat gampang ketika kita dengerin kata atau kita dengerin drakor atau dengerin musik atau dengerin apapun itu, asalkan aksara itu sudah ada dalam otak kita. Jadi Oh, ketika oke. kita dengar sebuah suku kata atau sebuah kalimat, kita langsung bisa menuliskan itu, kita bisa membayangkan itu dalam sebuah tulisan. Oke. Iya, iya. Nah, ini teman-teman nanti yang Ya, mau tanya-tanya, kalau mungkin mau belajar bahasa Korea ya, bisa tanya-tanya sama Bro Gaps gitu ya. Karena apakah Bro juga ada gurunya gitu, Bro? Atau bagaimana? Sempat ikut les atau bagaimana, Bro? kebetulan saya nggak pernah ikut les. Waktu saya SMP juga, Mm-mm. ketika saya akhirnya mengerti gitu Mm-mm. bahasa Korea, saya dulu punya metode untuk selalu menulis aksara. Jadi menulis Oh, sendiri, tanpa oke. guru, tanpa apapun. Wih. Cuma dengan tabel aksara, Mm. tabel itu ada kana, tara, ma, pa, sa, a, ca, ca. Seperti itu ada apa ya? Ada urutannya. Mungkin kalau teman-teman yang di Jawa Barat atau Jawa Tengah, Jawa Timur tahu Hana Caraka Data Sawala. Mirip Nah, seperti itu. Namun saya baru mau ngomong itu. penulisannya Ya, ya. jauh lebih mudah. Oh, lebih Jauh mudah. lebih mudah. Oh, Korea lebih mudah ya? Iya, penulisannya jauh lebih mudah dan lebih simpel. Iya, sangat Hmm. mudah dan sangat simpel sehingga Mm-mm. menjadi aksara yang lebih mudah, bahkan lebih mudah daripada alfabet kita. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Jadi untuk kita orang Indonesia mempelajari A B C D E F G, kita waktu TK dulu mempelajari bisa 1 tahun. Mm-mm. Namun kalau di Korea itu 1 bulan anak TK bisa mempelajari dan mengingat semua aksaranya. Wow. Ada berapa aksara, Bro, di Korea? Ini saya jadi penasaran mau belajar ini. Waduh, saya nggak ngitung sih ada berapa. Banyak ya, Cuman Bro ya? konsonannya lebih sedikit daripada enggak, lebih sedikit daripada alfabet kita. Konsonan yang ada untuk konsonannya lebih sedikit, namun Oh. vokalnya lebih banyak. Oh, vokal lebih banyak, konsonan lebih sedikit Iya, ya.
Oke. Jadi Ya, penasaran saya bro, nanti karena mau ada belajar. vokal-vokal yang digabung. Oke. Nah ini Siap, ada, oh siap. ternyata Bro Revi tadi. Revi kok, hahaha, salam sukses semua. Ya, oke, Iya, Bro Revi sukses. bener kan? Oke. Pokoknya saya harus pastikan dulu Ravens Key gitu ya. Sukses, Bro Revi. Oke, sukses luar biasa. Ya, jadi gini bro, Anda kan berarti timbul apa ya? Seneng gitu ya bro ya, belajar bahasa Korea kan berarti? Dari Yes, SMP sudah betul. mulai gitu, kemudian mendengarkan apa itu lagu-lagunya mungkin juga waktu itu kan zamannya K-pop ya bro ya, zamannya K-pop Yes, gitu yes, ya yes. kan. Eh ini lucu sih, cerita lucu. Ketika SMP saya tuh suka banget artis-artis Korea pas SMP waktu masih kecil. Mhm. Cita-cita saya atau motivasi saya pengen nih ke Korea dan ketemu nih artis-artis gitu kan. Mhm. Saya pengennya cuman ketemu, saya cuman pengennya adalah ngelihat aja udah cukup buat saya hari itu. Namun karena saya punya passion dan saya mau bekerja lebih di situ, ternyata saya jadi penerjemahnya artis di Wow, Korea dan di Indonesia. Saya wah, berkali-kali, luar saya biasa. berkali-kali malah saya datang ke konser, saya nggak bayar, saya dibayar. Saya Wih, datang ke Korea, saya nggak perlu bayar hotel, saya disediakan hotel. Dan itu menurut saya sebuah privilege karena saya yang awalnya ingin menjadi seorang fans, saya mengeluarkan uang untuk itu, ternyata itu bisa menghasilkan uang dan uangnya ya lumayan cukup besar gitu seperti itu. jadi dimulai dari passion ya bro kan berarti ya? Dimulai dari passion, Yes, suka bahasa semua startnya dari Korea, passion. kemudian suka K-pop juga gitu kan. Ya, kemudian wah ngebayangin nih Yes, bagaimana yes, kalau ketemu yes. dengan artis K-pop Korea gitu kan. Ternyata kesampaian Ya, ya. Bukan ya, bukan ya. hanya bukan hanya Bener banget, bener banget. bukan menghadiri konsernya atau acaranya yang harus bayar, tapi malah menjadi translatornya, bro, Yes, dan dibayar gitu kan. yes, dan dibayar. Wah, luar Ya, benar biasa, sekali luar Bro biasa. Heri. Oke. Nah, ini jadi teman-teman, kita Jadi lihat bagaimana kadang-kadang ya, yes, silakan bro. Gimana bro? passion atau hobi itu ya ini ya ketika punya passion atau hobi gitu ya. Mm-mm. Sepertinya iseng, sepertinya buat orang lain hari itu saya dilihat agak gila kadang-kadang. Ngapain nih anak nih nulis catatan pakai bahasa Korea semuanya gitu. Ngapain nih anak nih kalau di rumah saya gitu ya. Ngapain nih anak nih tiap hari ngomong Korea di rumah gitu. Mm-hmm. Mamaku sempat bertanya seperti itu. Namun hari itu yang saya lakukan adalah Mom, I like it gitu. I want to be there gitu. Aku mau di sana gitu satu hari. Dan mamaku cuma bilang, oke okay, silakan. Cuman pasti dalam passion itu ada yang namanya hambatan. Pasti ada yang namanya orang atau tetangga atau siapapun yang kadang-kadang kita mau ngejar nih mimpi kita, tapi ada aja yang merasa aneh itu, nggak cocok itu. Atau zaman itu Korea masih belum kaya tuh. Saya masih ingat ada yang bilang, ngapain kamu belajar bahasa negara yang masih berkembang? Belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Jerman, belajar bahasa yang negaranya kaya seperti itu. Well, hari itu memang belum sangat maju Korea, tapi justru karena belum sangat maju, saya tahu peluangnya sangat besar. Hari ini penerjemah Korea dicari. Saya cari banyak sekali penerjemah Korea. Saya susah sekali nyari penerjemah Korea. Mm-hmm. Seperti itu, Bro Heri. Oke. Jadi bahkan ini Ya, ini saya pernah dengar ini ceritanya ya. Jadi bro bilang tadi kan sampai mamanya juga tanya ya untuk apa gitu kan ya, belajar bahasa Korea, kemudian sampai ya, seperti ya. itu gitu. Tapi saya dengar yang terakhir mamanya, Yes, tapi yes, saya dengar yes. yang terakhir mamanya sendiri belajar ya bro ya bahasa Korea ya. Iya, sekarang karena ada ya saya ada banyak relasi lah di Korea dan mama saya mengalami sebuah kecelakaan. Jadi Iya. kecelakaan ini mama saya harus operasi, harus pengobatan di Korea Mm-mm. dan saya ada kesempatan, yuk mah, Mm-mm. aku ada rezeki, kita ke Korea yuk gitu. Dan ketika aku ajak mama ke Korea, dia jatuh cinta. Wah, Wah. ternyata Korea negaranya maju banget. Ternyata medisnya sangat luar biasa, makanannya enak-enak sekali, biaya hidupnya tidak terlalu tinggi juga dibandingkan negara-negara maju yang lain, namun Mm-mm. standar hidupnya sangat tinggi. Wow. Standar hidup yang tinggi dengan biaya yang murah berarti negara itu makmur seperti itu. Oke. Wah, kalau saya teringat
ini ya, Bro Gaps ini Iya, dulu jadi setelah itu Mama ikutan belajar malah. ikut belajar juga. Itu yang saya apresiasi, Bro. Karena saya ini mengetahui Bro Gaps ini bukan 1-2 tahun, lama ini. Mungkin 15 tahun ada, Bro, ya. Belasan tahun saya sudah Ya, kenal. Saya tahu Bro Gaps ya ini ada. Benar. dari kecilnya bagaimana betik itu apa ya bahasa Jawa, betik itu apa, nakalnya ya. Wah, pokoknya Nakal ya? macam-macam gitu ya. Bandel ya? Waduh, bandelnya apanya gitu ya. Ya, kalau bahasa saya sebenarnya bukan nakal atau Iya, bandel, iya. tapi kreatif gitu loh. Ya, itu kreatifnya ininya gitu, tapi Ya, sampai tepatnya akhirnya kreatif. betul, tapi akhirnya sampai mamanya sendiri sampai mengapresiasi, sampai ngikuti gitu ya. Wah, luar biasa, Bro. Yes. Salut, Bro. Saya apresiasi sekali, luar biasa. Ya. Nah, jadi nih teman-teman, yang penting Ya. ya adalah bagaimana kita menemukan passion kita gitu ya, Bro ya. Ya. Nah, kalau saya boleh ambil sedikit Setuju. kalau saya boleh ambil sedikit kesimpulan, Bro ya, sedikit aja tentang passion. Jadi apa sih yang menjadi passion atau gairah atau semangat kita? Ya, itu yang pertama adalah yang membuat kita bahagia. Setuju ya, Bro? Yes. Jadi harus kita bahagia, harus kita happy. Seperti Bro Gaps belajar bahasa Korea tadi. Ya, ini kita contoh satu bahasa aja, Bro ya, Korea. Nah, Bro Gaps kan merasa happy gitu ya, Bro ya. Merasa happy, merasa seneng gitu, ya kan? Baru akhirnya mendalami terus gitu. Ya, dan selanjutnya bukan hanya merasa bahagia atau happy atau yang menjadi minatnya Bro gitu, tapi Bro mulai kembangkan potensi itu. Betul ya, Bro ya? Nah, mulai dikembangkan potensi sehingga potensi ini menjadi kompetensi. Ya, saya ulangi teman-teman ya. Jadi kita pertama merasa ini minat kita senang di situ, kita happy. Kemudian kita tahu, oh ternyata bakat saya, potensi saya di sana. Akhirnya kita melatih terus. Bro kan melatih terus gitu ya, Bro ya? Nah, melatih terus, belajar, ya nulis, mendengarkan, dan sebagainya. Sampai akhirnya potensi itu menjadi sebuah kompetensi. Gitu. Nah, jadi teman-teman bagaimana cara menemukan passion dalam hidup kita itu seperti itu. Ya, teman-teman sukanya apa? Mungkin ada yang bilang, oh saya sukanya makan gitu. Ya berarti potensinya tentang makan. Atau masakan, atau buat kuliner gitu, kan begitu. Ya, kan dari minat. Ya, kita mulai dari minat, kita senengnya apa. Kemudian dari potensi kita punya bakat apa. Kemudian kita kembangkan, kita latih, akhirnya menjadi kompetensi. Ya kan, gitu ya Bro ya, setuju ya? Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman punya minat di bidang apa, punya seneng di bidang apa, harus dilatih, harus dikembangkan, harus dipelajari terus. Gitu teman-teman. Ya. Nah, ada yang pernah tanya sama saya, Bro, ini ngomong-ngomong berapa tahun lalu, lama sudah, saya lupa berapa tahun lalu pernah ada yang ngomong sama saya. Dia bilang begini, Bro, saya ini hobinya tidur, Bro. Saya hobinya tidur, Bro. Saya minatnya tidur. Terus apa, Bro? Masa tidur terus gitu? Nah, teman-teman, kalau kita punya sebuah passion, kita tidak cukup hanya punya passion atau gairah atau semangat di situ, tapi kita harus meningkat gitu ya. Harus meningkat menjadi mission kita dalam hidup kita. Ya, nah saya bilang sama anak ini, nah kalau kamu punya passion itu bagus, ya misalnya senang tidur itu bagus, bisa tidur bagus, belum tentu loh semua orang bisa tidur. Ya bahkan banyak orang kaya nggak bisa tidur gara-gara stres, mikirin macam-macam gitu, ya atau sakit bahkan. Nah bersyukur bisa tidur, tapi tidak cukup hanya jadi tidur aja. Saya bilang, kalau kamu suka tidur, jangan-jangan kamu bisa jadi entrepreneur yang bisa buat spring bed atau kasur yang bagus, sehingga tidur orang bisa nyenyak. Mungkin ukuran nggak perlu besar, ukurannya kecil, pas gitu. Iya kan? Karena ketemu passionnya kan. Mantap. Oke? Mantap. Ya, jadi orang-orang passionnya kan macam-macam. Ada yang suka passionnya fotografi. Wah, fotografi. Ada beberapa murid saya tuh senang foto sekali. Sampai menjadi fotografer profesional. Wah, oke. Saya bilang terus belajar, terus kembangkan. Karena itu adalah minat kita. Tapi tidak cukup hanya minat, kita harus melatih potensi, bakat yang Tuhan berikan, sehingga menjadi kompetensi. Gitu. Nah, seperti Bro Gaps ini tadi, teman-teman lihat. Bagaimana dia dari seneng dulu ya Bro ya, kemudian dilatih terus, akhirnya menjadi profesi bahkan. Ya, jadi tidak cukup hanya passion teman-teman. Betul ya Bro ya? Kalau kita passion, seneng-seneng gitu doang ya, setuju. gitu aja. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, serius, kita fokus, kita terus belajar, kita terus menggali diri kita
kita berusaha, ya tadi bro juga bilang mengalami hambatan-hambatan ya, mengalami masalah-masalah gitu, nggak apa-apa. Tapi terus belajar, terus berusaha. Akhirnya, wah berhasil gitu bro. Ya kan, ini luar biasa sekali gitu. Ya, oke, ini Bu Fitri bilang mantan Bapak, maksudnya mantap, bukan mantan gitu ya. Mantap Bu, luar biasa. Ada Pak Yuki baru gabung dan Langit 76. Oke, selamat bergabung teman-teman semua. Oke, jadi teman-teman semua nanti boleh bertanya kepada Bro Gaps atau kepada saya juga boleh ya tentang topik kita hari ini ya, passion to mission. Nah, ini saya ada pin ya. Bagaimana passion atau gairah kita bisa menjadi misi ya dalam hidup kita. Ya, teman-teman, ini kita tidak mau terlalu letterlock apa artinya passion, apa artinya mission, kita nggak terlalu membahas itu, kita simple saja, yang penting kita ada action, ya. Jadi bukan hanya passion, bukan hanya mission saja, tapi kita harus action, kita harus bertindak. Ya bro ya? Oke, nah sekarang ini bro, tadi ada yang tanya di awal, nah ini ada yang tanya di awal, saya nggak lupa ini. Ya, karena di awal tadi, nah karena ini nyambungnya sekarang ke situ bro, kebetulan ini bertanya, sebentar. Ini ada dari, ini siapa? Bapak atau Ibu? Bapak ya kayaknya. Kirenius Hareva. Nah, Bapak Kirenius Hareva bertanya, apa... Bapak Kirenius. Ya, ini tanya bro, apa goal hidup seorang translator? Nah, ayo bro, apa goal hidup seorang translator? Silakan bro. Kalau dibilang secara profesi, goals-nya apa? Ya. Goals-nya seorang translator itu adalah benar-benar bisa menyampaikan, baik suka ataupun duka, menyampaikan baik-baik ataupun buruk, menyampaikan walaupun Anda harus menerima semua resikonya, Anda dituntut untuk menyampaikan 100% yang disampaikan oleh user Anda. Oke. Itu sebagai goal yang saya selalu pegang. Contohnya saya lagi di pengadilan. Saya berapa kali menerjemahkan kasus untuk pengadilan. Di situ saya bersumpah gitu, di atas kitab suci, saya akan menyampaikan dengan sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya, tanpa dikurangi, tanpa dilebihi suatu apapun. Karena penerjemah itu punya andil atau punya sebuah peran yang sangat penting, dan itu sangat amat kita itu istilahnya dituntut untuk ada di dalam sistem atau di dalam sebuah kebenaran, keadilan yang kita pegang sebagai kode etik kita, seperti itu. Iya. Oke, jadi goalnya kalau seorang translator itu menyampaikan dengan ini bro ya, jadi goalnya menyampaikan dengan sebuah kebenaran ya bro ya. Sebenar-benarnya. Ya, kebenaran gitu ya. Jadi tidak bohong, tidak berdusta, tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurangi gitu bro ya. Jadi menyampaikan dengan jujur, dengan apa adanya gitu ya bro ya. Oke, ini luar biasa bro. Betul. Oke. Nah sekarang gini bro, saya mau tanya lebih dalam, boleh ya bro ya? Ini kita masuk gitu bro ya, bagaimana passion atau gairah semangat dalam hidup kita bisa menjadi mission atau tujuan dalam hidup kita. Ya, karena setiap passion to mission and action tadi saya katakan. Nah, karena kita nggak hanya cukup punya passion saja, bro. Kalau kita punya passion, oh ya saya seneng, misalnya seneng apa? Seneng foto, ya akhirnya foto-foto doang gitu. Tapi nggak ada mission, nggak ada action yang kita lakukan ya percuma. Ya, karena bagi saya kalau kita punya passion dan kita mau akhirnya meningkat ke mission, itu kita harus bermanfaat bagi orang lain. Setuju ya, bro ya? Harus ada manfaat bagi orang lain. Setuju. Dan manfaat tersebut yang dirasakan bukan hanya bagi orang lain yang dari luar dulu, enggak. Tapi di dalam diri kita yang terdekat. Siapa itu? Keluarga. Nah, tadi saya ini ulangi sedikit, bro ya, karena kita mau masuk lebih dalam. Dan saya bangga dengan Bro Gaps ya. Saya tahu benar kehidupan Anda, bro ya, waktu kecil dulu gimana. Ya, dan saya apresiasi luar biasa. Akhirnya Anda bisa dekat dengan mama, ya bisa jalan-jalan bareng. Wah, saya lihat sendiri itu seneng. Gitu. Saya sampai, waduh ini Bro Gaps ini luar biasa. Akhirnya bahkan mamanya juga mau belajar bahasa Korea, ikut jalan dan wah, itu amazing. Jadi bagaimana passion kita bisa menjadi mission kita dan bermanfaat untuk orang-orang di dekat kita. Setuju ya bro ya? Ya. Nah kalau sudah orang dekat kita merasakan keluarga kita, baru orang-orang luar lainnya. Nah, jadi bagaimana dengan teman-teman? Sudah punya passion belum?
Yang sudah punya passion, sudah punya mission belum? Yang sudah punya mission, sudah merasa bermanfaat belum? Nah, oke, ini menjadi sebuah ini ya teman-teman ya, pemikiran untuk kita, untuk saya juga gitu loh. Ya, jadi saya nggak merasa diri saya hebat, enggak. Heri Komala juga belajar. Sampai hari ini saya terus belajar juga teman-teman ya. Jadi sebuah perenungan untuk kita, bagaimana kita passion menjadi mission, kita action tapi bermanfaat enggak? Bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang lain, bagi orang banyak. Gitu ya. Nah, ini kita akan masuk lebih dalam lagi bro pembahasan kita. Ya, nah sekali lagi ya teman-teman, sebelum saya lupa, ini ngomong-ngomong terus kadang saya lupa gitu ya. Nanti teman-teman yang mau bertanya boleh ya, silakan ya. Ini kadang saya ngomong terus nanti lupa nih teman-teman yang bertanya. Ada yang tanya nggak bro tadi? Belum ya? Oke, sorry kalau ada yang kelewatan. Jadi teman-teman silakan bertanya. Mau bertanya apa saja boleh, khususnya tentang topik kita hari ini ya, tentang passion to mission gitu ya. Silakan nanti teman-teman bisa bertanya kepada saya atau kepada Bro Gaps gitu ya. Oke, nanti pertanyaan yang terbaik kita akan pilih 5 bro. Ya, juga nanti yang akan bisa menjawab pertanyaan kita akan juga berikan apresiasi ini. Ya, kita akan berikan 5 tiket webinar gratis. Ya, nah webinar ini adalah webinar dari James Dwi. Mantap. Ya, webinar dari James Dwi. Ini pembicara yang luar biasa, asal dari Singapura, sekarang di Indonesia. Dia akan memberikan webinar ini melalui handphone atau laptop gitu. Jadi teman-teman bisa lihat dimanapun. Oke, nanti akan saya berikan linknya gitu, khusus kepada 5 orang ini, ya. Dan nanti ini webinarnya hari Sabtu ini, ya, tanggal 29 Mei jam 10 pagi. Ya, topiknya tentang rahasia dan strategi bisa menjual lebih cepat dan lebih banyak secara offline dan online. Ya, nah teman-teman yang mau nanti bisa dapatkan. Ya, syaratnya cukup mudah. Yang pertama teman-teman, ya, bisa add yang di atas ini. Kelihatan ada tulisan nama Heri Komala, Gaps Wangriel, kelihatan ya. Oke, nah teman-teman yang mau bisa add kita, Heri Komala, kacamata Heri Komala, dan Gaps Wangriel gitu. Kemudian nanti bisa memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan kita. Nanti yang beruntung akan mendapatkan tiket webinar ini. Oke, baik, kita kembali lagi ya, Bro Gaps ya. Oke, nah sekarang saya mau tanya gini bro, kan ini bro kan mulai, saya lihat selama berapa? Mungkin lebih dari 10 tahun sudah bro ya. Lebih dari 10 tahun sebagai professional translator, sudah ke berbagai negara, kemudian kliennya banyak, ya relationnya banyak, luar biasa gitu. Nah sekarang ini kan sudah memasuki masa pandemi bro. Ya, nah kemudian juga ini kan sudah masuk ke era digital bro ya. Ya ini nggak apa-apa bro ya, kita ngomong ya bro ya, apa adanya ya. Jadi ini karena mungkin teman-teman ada yang mau tanya gitu ya. Ini saya yang tanya dulu gitu sama Bro Gaps gitu. Nah, kemudian di era digital, era modern ini dan juga pandemi, kadang sekarang kan translator itu bisa digantikan dengan alat gitu ya, bro ya. Dengan alat, pakai apa namanya, semacam alat gitu, taruh di telinga, orang ngomong bisa ditranslate langsung, kita bisa dengar gitu. Ya, bahkan pakai aplikasi, pakai HP gitu. Ya kan? Nah, kira-kira bro, untuk ke depan ini bagaimana bro? Translator ini bro, apakah masih bisa menjadi sebuah profesi? Apakah masih bisa menghasilkan? Atau bagaimana bro? Terutama dengan pandemi ini bro. Karena pandemi ini kan merubah banyak hal gitu ya bro ya. Ya, saya baru baca kemarin, itu contohnya, nah ini nggak apa-apa ya nyebut merek, karena sudah di media massa, di media elektronik, di mana itu banyak sekali, bagaimana raksasa yang besar, Giant, kebetulan namanya juga Giant gitu ya, raksasa, itu di Indonesia itu dia pivot. Jadi di Indonesia kan Giant dipegang oleh Hero ya, Hero Supermarket. Kemudian karena usahanya banyak yang tutup, banyak yang bermasalah, akhirnya mereka melakukan pivot. Pivot itu dari gini jadi gini. Ya, dibalik gitu. Jadi berubah gitu. Berubah sekarang rencananya mau diganti menjadi IKEA. IKEA yang furniture itu, bro. Ada di mana itu? Di Jakarta di BSD ya. Saya pernah ke sana. Pernah ke sana sekitar satu setengah tahun lalu saya ke sana sebelum pandemi. Ya, mau ke sana lagi belum gitu. Saya sudah 15 purnama tidak terbang, bro. 15 bulan lebih saya. Ya. Aduh, gak kemana-mana sudah. Oke, baik. Ya, nah, ngomong-ngomong gimana, bro, dengan perkembangan seperti itu? Ya, silakan, bro. Satu hal yang pasti namanya perubahan itu pasti terjadi, ya. Dulu kita nonton di bioskop, karena pandemi kita nontonnya Netflix. Dulu kita selalu baca beli koran, sekarang kita nonton bacanya detik.com, ya kan?
Bahkan dulu kita suka aja nonton TV, sekarang jarang nonton TV, nontonnya YouTube, Hmm. nontonnya Instagram, nontonnya TikTok, gitu. Namanya perubahan teknologi itu pasti terjadi. Namun ketika kita ada di dalam era ini, di dalam era teknologi, kita siapa? Apakah kita cuman pengikut, cuman sebagai followers, cuman sebagai orang yang mengikuti saja, atau kita maker, pembuatnya? Hari ini saya memang sebagai penerjemah, namun saya berada di posisi maker. Kenapa? Karena saya mau menerjemahkan, membuat sebuah terobosan-terobosan baru, teknologi-teknologi baru. Hari ini kita berbicara tentang pandemi. Ya, pandemi ini COVID-19 di seluruh dunia, termasuk di Korea, di Indonesia gitu. Saya lagi dalam running project dengan salah satu universitas Korea, Universitas Yonsei, dan juga disupport dari pemerintah Korea. Mereka memberikan aplikasi gratis untuk rumah sakit-rumah sakit Indonesia yang sekarang saya sebagai regional officer-nya. Nah, saya memang bisa menerjemahkan. Saya memang punya keahlian menerjemahkan. Namun, keahlian menerjemahkan itu bukanlah istilahnya bukanlah nilai utama. Itu hanya nilai plus. Nilai utama saya ketika saya bisa memanage itu semua, Yes. membuat teknologi itu bisa diaplikasikan di Indonesia. Seperti itu. Oke. Kita percaya namanya teknologi selalu berkembang. Ketika kita ada di dalam posisi kita maker, kita membuat decision maker, kita membuat teknologi itu menjadi sesuatu yang baik untuk masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat, maka kita sedang dalam jalur atau track yang tepat. Namun sebaliknya, ketika kita hanya bermalas-malasan, contohnya, nonton TikTok boleh, tapi nonton TikTok seharian dari pagi sampai malam, itu ada sesuatu yang salah dengan Anda. Yes, yes, yes. Ya kan? Oke, Tapi oke. kalau kita bisa content maker, kita bikin TikTok, menghasilkan konten TikTok, why not? Gitu. Boleh nonton untuk refreshing, tapi kita bisa membatasi. Kita punya yang namanya manajemen time. Seperti itu. Oke, oke. Itu aja sih dari saya. Luar biasa, luar biasa. Untuk existingnya translator, saya rasa tidak secepat itu terganti dengan robot karena namanya teknologi atau ilmu pengetahuan terus bertambah, terus berubah dan perubahannya cepat. Tidak secepat itu teknologi bisa merebut atau mengambil seluruh dari bagian interpreter, apalagi untuk diperlukan kalau kita ada di high position, kita ada di dalam misalnya simultaneous interpreter. Simultaneous ini kan harus menerjemahkan dalam waktu yang bersamaan. Hmm. Jadi robot belum bisa untuk yang dalam waktunya 0,01 detik. Tapi suatu saat bisa atau tidak, saya yakin bisa. Hmm. Hmm. Namun yang membuat robot itu bisa siapa? Kita lagi manusianya. Kita lagi interpreternya. Saya seorang kontributor juga di Google Translate. Jadi Google Translate saya banyak berkontribusi dalam bahasa Indonesia, bahasa Korea, bahasa Inggris. Kenapa? Karena saya senang. Karena saya punya passion di situ. Oke, oke, luar biasa. Ya, saya menangkap maksudnya, Bro. Jadi kalau saya boleh simpulkan gitu ya, dan saya tambahi juga gitu ya, Bro ya. Jadi ini dari passion kita gitu ya, bagaimana Bro bisa ini ya, translate gitu. Tapi tidak cukup hanya sekedar translate saja, betul ya, Bro ya? Tidak cukup hanya sekedar menerjemahkan saja, tapi kita harus menjadi Yes. maker. Kita harus menjadi playmaker, harus orang yang berperan gitu. Ya, jadi tidak hanya ya asal menerjemahkan sudah kayak robot menerjemahkan gitu. Ya, misalnya good morning, selamat pagi, enggak cuma itu. Tapi kita bisa ada sebuah relation, betul ya, Bro ya? Ya? Halo? Yes. Bisa menangkap, Bro Benar ya? sekali. Oke. Yang dibangun di situ. Yes, Betul ada sekali. sebuah relation sehingga nanti hubungan kita misalnya dengan apa? Klien kita atau dengan customer kita bisa membangun apa? Hubungan jangka panjang gitu, long relationship gitu. Ya, Bro ya? Benar ya? Jadi sehingga bisa kita Setuju, ya, setuju, setuju. jadi sehingga kita ini bisa lebih apa ya, bukan hanya sekedar penterjemah saja. Nah, ini sama juga teman-teman dengan profesi kita apapun. Misalnya teman-teman suka masak, suka makan, kemudian buka usaha kuliner. Bukan cuma buka usaha kuliner biasa saja, tapi bagaimana membuka usaha kuliner yang bisa orang itu kalau makan tuh merasa happy. Bukan hanya merasa happy, tapi bermanfaat untuk orang-orang Ya, juga. Ya, banyak pekerja di sana, mereka bisa hidup dari sana, yes, bisa menghasilkan, ya kan? Jadi apa ya, nggak hanya sekedar jualan gitu. Ya, atau misalnya senang apa? Foto. Tapi tidak asal foto yes, saja, jepret, 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 jepret. Enggak.
tapi bisa menampilkan sebuah art, bisa menampilkan sebuah sentuhan hati gitu ya. Oke, jadi bagaimana bisa menghidupkan gitu sebuah acara gitu. Oke, nah ini mulai banyak ini Ya, yang setuju. Oke, bro. Nah, ini ada dari siapa ini? Sis Jessica. Thank you, Gaps. Infonya sangat bermanfaat. Thank you, Ko Heri. Acara keren banget, memberkati banget. Sama-sama. Thank you, Anda luar biasa. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan dari Bu Winata Teresia. Bagaimana kalau minat ada banyak? Nah, jadi ini punya minat banyak, bro. Senangnya macam-macam. Dan belum ketahuan yang mana yang harus difokuskan. Jadi pertanyaan Bu Winata ini, minatnya banyak, bingung mau yang Wah, mana, dan nggak tahu maunya apa, dan bagaimana cara memfokuskannya. Nah, pertanyaannya gitu. Oke, silakan mungkin Bro Caps bisa ini. oke. Silakan, Bro. Oke, mirip-mirip dengan kasus saya ketika saya masih muda dulu. Saya suka masak, saya suka makan gitu. Saya juga suka jalan-jalan gitu kan. Saya suka banyak hal. Saya suka fotografi, saya suka seni gitu. Namun ketika kita di dalam hidup ini, memang ada hal-hal yang kita bisa prioritaskan dulu. Mana yang kita mau kejar? Mana yang kita mau goalkan terlebih dahulu? Mana yang kita mau buat mantap terlebih dahulu? Istilah gampangnya tadi Ko Heri bilang kompetensinya mana. Jadi ketika kita sudah tahu memilih dari segitu banyak passion ke mungkin satu atau dua passion itu pertimbangan yang sangat berat. Namun pertimbangan ini kita harus landasi dengan hati yang bersukacita. Saya kira-kira hari itu saya berpikir, saya kira-kira kalau jadi tukang masak chef, saya bahagia nggak ya? Gitu. Saya cobain jadi chef. Gitu. Saya berdiri di restoran di Singapura, saya coba masak makanan Korea sehari 12 jam. Saya tahu ini memang saya suka tapi saya bukan passion saya. Saya suka tapi bukan passion saya. Kenapa? Karena ada hal yang saya lebih suka. Pasti dalam berbagai passion, berbagai kesukaan ada yang kita lebih suka, kita lebih willing to do, kita ada lebih kalau saya nih suruh nerjemahin 24 jam saya rasanya nggak capek. Cari yang begitu. Saya suruh ngomong 24 jam saya nggak capek. Kenapa? Karena saya suka. Karena saya cinta dengan itu. Yes. Nah, yang begini kita tahu, nah ini passion saya nih. Yang harus jadi mission. Dengan apa? Tadi sudah dibahas, action. Actionnya apa? Bisa berlatih. Bisa kita terjun langsung di lapangan. Bisa kita mulai rutin atau tekun melakukan yang kita suka itu. Rutin dan tekun ini sangat penting karena saya ingat hari-hari di mana saya belajar bahasa Korea, menulis bahasa Korea. Saya setiap hari, bahkan pelajaran saya tulis pakai bahasa Korea, pakai tulisan Korea, aksara Korea. Setiap hari. Oke. Dan itu benar-benar menjadi sebuah natur seperti itu. Akhirnya natur ini yang membuat saya mudah untuk melakukan kompetensi saya, seperti itu. Oke. Itu sih mungkin jawabannya. Oke, Bro, luar biasa. Jadi intinya kalau kita punya banyak minat, ya ada banyak gitu. Jadi suka masak, suka foto, ya suka belajar bahasa, suka jalan-jalan gitu ya, dan hal lainnya. Ya kita mau yang mana, ya kita coba satu-satu gitu ya, Bro ya. Ya kita coba satu persatu dan kita lihat nanti setelah kita coba passion kita ada di mana. Mana yang bisa membakar, dalam tanda petik ya, membakar diri kita, sehingga kita bisa lebih semangat, dan kita benar-benar ngerasa nggak capek. Ya, kalau kita baru kerja aja, 1 jam kemudian capek, tidur keteplok gitu ya, percuma gitu ya. Tapi kita bagaimana, wah ini misalnya tadi Bro Gaps ngomong, menerjemahkan bahkan sampai 24 jam rasanya, wah seneng. Ya, nah itu bisa menjadi passion-nya, gitu. Ya, nah mungkin teman-teman juga mikir gini, iya bro, tapi kalau saya itu kalau banyak passionnya, kita tinggal pilih gitu ya bro ya, dicoba, misalnya ada 3 passion, ya tinggal dicoba passion pertama, kedua, ketiga gitu kan bro ya. Tapi pertanyaannya, kalau nggak tahu passion kita sama sekali gimana bro? Apa yang dicoba gitu? Jadi nggak ada 3-3-nya, 0 gitu. Nah mungkin teman-teman tanya seperti itu, gimana caranya? Nah, caranya sebenarnya kalau ini di sesi live gitu ya, di sesi live dalam arti ketemu saya secara langsung gitu. Ya, saya bisa ngomong gitu. Ya, saya bukan dukun, bukan paranormal gitu, tapi kalau lihat orang saya bisa tahu potensinya apa, ya. Ya, kelebihannya apa gitu.
Ya, banyak hal. Saya dari lihat, dari tanda tangan gitu ya. Oke, nah, saya lihat saya bisa gitu tahu. Oke, dan ini semua bukan mistis gitu ya, bukan pakai paranormal dukun bukan, ya, tapi 100% scientific ya, 100% scientific ilmiah gitu. Ya, nanti kalau ada sesi lagi gitu ya, kalau untuk live langsung ketemu saya gitu, untuk mau tentang passionnya di bidang apa. Ya, ya ngomong-ngomong saya sudah keliling di lebih dari 70 kota, Bro. Di Indonesia lebih dari 70, mungkin hampir 80 kota selama lebih dari 10 tahun sebelum pandemi gitu ya. Bagaimana saya tiap minggu jalan gitu ya, wah senang sama teman-teman, sama Bro Andrew juga kenal ya, Bro Andrew dan juga teman-teman kita yang lain gitu ya. Dan kita banyak sharing, banyak seminar, banyak kita membantu banyak orang sehingga mereka menemukan potensinya ya. Dan ini menjadi misi dalam hidup saya, Bro. Ya, bagaimana saya helping milenial, jadi bagaimana membantu milenial ya bisa menemukan potensinya dan mengembangkannya. Ya, setelah mereka bisa mengetahui potensinya apa, mereka kembangkan, ya hidup mereka akan bermanfaat, akan maksimal, ya. Dan mereka juga bisa menghasilkan ya pasif income dan juga massive income juga tentunya nanti. Ya, oke, ini sebentar kok terputus, Bro. Sebentar ya, kita coba lagi. Sorry teman-teman, ini terputus dengan Bro Gap. Saya akan coba connect lagi. Oke, sebelum nanti menjawab pertanyaan teman-teman yang lain ya. Oke, ini ada banyak pertanyaan juga. Oke, sebentar. Ini kita nyambung dengan Bro Gaps dulu. Karena tadi terputus ya. Halo Bro, nyambung lagi. Halo, halo. Nyambung lagi Bro. Hai, oke, udah. Halo Bro. Oke. Oke, bisa Sorry ada jelas Bro? masalah koneksi. Oke, nggak apa-apa. Nyantai aja bro. Ini kita nggak terasa ini sudah hampir 1 jam. Mungkin kita bisa-bisa kita IG Live 5 jam hari ini bro. Siap bro sampai tengah malam? Siap. Wah, Anda siap kayaknya saya nggak siap bro. Ransum saya kurang bro, di depan nggak ada. Oke, baik. Nyambung lagi bro ya, nyambung lagi. Jadi sedikit saya cerita tadi tentang misi dalam hidup saya. Bagaimana saya melakukan seminar-seminar di 70 kota lebih di Indonesia, sudah ada ribuan sesi seminar, saya sharing bersama dengan teman-teman dan juga murid saya gitu. Ya, bagaimana saya ingin membantu milenial sehingga mereka menemukan potensinya dan mereka bisa kembangkan gitu. Sehingga mereka pada nanti di masyarakat Luar mereka biasa. bisa maksimal hidupnya. Ya, bisa bermanfaat bagi sesama. Ya, dan mereka juga bisa menghasilkan pasif dan masif income. Ya, karena target saya sekarang bagaimana orang-orang milenial, orang-orang muda ini mereka punya penghasilan bisa pasif income dan masif income. Nah, itu beberapa kali saya share hal tersebut ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan ya, Bro ya, ke pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat kita jawab. Ini ada dari siapa ini? Bro Arif ya, Bro Arif Setimangea. Bagaimana meningkatkan pengujian di mana pandemi ini caranya gimana? Waktu saya pelayanan, saya menginjili, tapi selama pandemi saya tinggalkan karena saya harus masuk kampus. Ya, bagaimana, ini ada sambungannya, bagaimana meningkatkan misi penginjilan di masa pandemi ini? Caranya bagaimana? Nah, mungkin Bro Arif ini dia pelayanan ya Bro ya? Pelayanan mungkin dalam sebuah lembaga, atau mungkin juga gereja, kemudian mau misi penginjilan, tapi selama di masa pandemi ini, karena kan terkendala bro ya, seperti bro bilang juga yang PSBB tadi dan sebagainya, akhirnya tidak bisa ketemu dengan orang secara langsung, apalagi kalau banyak orang sekarang kan nggak boleh banyak-banyak bro, ya kan, bisa didatangi gitu sama petugas gitu kan. Nah ini bagaimana caranya bro? Mungkin bisa kasih bro beberapa tips bro. Oke, tipsnya mungkin kalau kita penginjilan atau mungkin di dalam Islam kita sebut dakwah ya, atau dalam agama-agama lain kita bisa sebut mungkin menyebarkan ajaran yang baik seperti itu. Saya bisa sarankan lakukan dengan online. Sementara sebarkan positive vibes. Ya, kita punya ayat-ayat yang bagus, kita punya semangat-semangat yang bagus. Selalu sebarkan itu ke siapapun, ke saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, rekan kita. Jadikan kita ini benar-benar saluran untuk menyampaikan semua yang positif. Bisa secara agama atau bisa secara
dorongan motivasi atau bisa juga secara doa dari kita masing-masing. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Luar biasa, bro. Suka saya, bro. Kenapa, bro? Karena di zaman sekarang ini kita tidak cukup hanya offline atau ketemu saja, tapi mulai online, bro ya. Dan tadi Yes, setuju. ada kata-kata yang luar biasa yang saya suka dari bro, yaitu kita membagikan atau menyebarkan positive vibes gitu ya bro ya. Ya, jadi kita sebarkan positive vibes, bisa lewat kata-kata, bisa lewat postingan kita, betul ya bro ya? Bisa lewat story Yes, kita, setuju. bisa lewat TikTok kita Ya, juga, joget-joget tapi ya, positif gitu. ya, Ya, jadi sekarang ini setuju, setuju, setuju. banyak sekali caranya untuk bisa itu. Ya, oke. Ada pertanyaan berikutnya dari Valentinoa ya. Sis Valen. Oke, kalau udah nyoba semua, tiba-tiba dapat passionnya, tapi nggak sesuai sama budget. Gimana Kak? Ada solusinya nggak? Ada solusinya atau bagaimana ini ya? By the way, Wah, halo Kak Gaps. Wah, itu halo dulu. Ayo, ini silakan pertanyaan bro. bagus banget. Ini pertanyaan bagus sekali. Karena ini pertanyaan yang sangat realistis. Memang dalam hidup, dalam kita menjalani sehari-hari, ada hal-hal yang berbeda dengan keinginan kita. Hmm. Ada misalnya saya mau buka restoran, tapi saya nggak punya budget untuk bikin restoran. Gitu. Kita mulai dari mana? Gitu. Anda bisa manfaatkan dapur di rumah Anda bisa open PO. Semua yang Yes. berbicara tentang passion. Saya mau fotografi tapi saya nggak punya uang untuk beli kamera. Anda pergi ke studio foto, Anda magang di sana. Hmm. Saya punya Yes. hobi bermain basket, tapi saya nggak mampu sewa lapangan basket atau beli bola basket. Anda cari teman. Saya mau ikut dong main. Good idea. Semuanya itu berbicara tentang kemauan dan tidak pernah tentang uang. Uang memang penting, Yes. tapi semuanya dimulai dengan kemauan. Ada kemauan, ada jalan. Yes. Halo bro, sorry koneksinya agak terputus. Halo bro, sorry koneksinya agak terputus. Ada kemauan, ada jalan bro. Tadi saya dengarnya itu. Halo, halo bro Gaps. Oke, Halo. Ini koneksi saya, oke. Ya, ya, jadi ada kemauan, ada jalan gitu ya bro. Yang penting ada kemauannya dulu. yes, Oke, ada kemauannya dulu, baru ada jalan gitu ya bro ya. Oke, pasti luar ada jalan. biasa. Jadi nggak masalah kita ada budget atau enggak, ada duit atau enggak masalah. Ya, ada yang tanya sama saya juga, bro kalau saya nggak punya apa-apa, saya bisa nggak bro kerja bro? Bisa, saya bilang. Banyak sekali, apalagi di era digital ini, online ini. Ya, kita bisa melakukan banyak hal. Ya, kalau nggak punya apa-apa, asal kita punya diri kita kan tentu punya diri kita. Ya, kita kan masih hidup, kecuali kita udah mati nggak bisa apa-apa, bro. Ya kan? Tapi kalau kita punya diri kita Setuju. dengan semua yang ada pada diri kita, ya sudah kerja apa aja bisa. Tadi Bro Gap sudah jelaskan gitu. Bahkan tanpa modal bisa menghasilkan juga nggak bisa. Jadi Bisa. apa? Jadi broker atau makelar. Broker apa? Banyak, broker properti, broker usaha, dan macam-macam. Gitu. Saya sendiri pun kalau ditanya, apakah Bro Eri sekarang ada broker juga nggak? Ada. Saya beberapa usaha saya menjalankan dalam tanda petik ya, seperti broker. Ya, tanpa modal tapi bisa menghasilkan. Nah, nanti yang mau tahu caranya bisa juga kontak-kontak saya akan ajari gitu. Ya, tapi ini sesuai passion. Passion tiap orang berbeda, saya nggak bisa paksakan. Ya, tapi yang penting bagaimana kita Setuju. mau coba seperti tadi Bro Gaps bilang, ya. Ada juga yang tanya, kalau misalnya ada punya 3 potensi, 4 potensi, bagaimana? Dicoba aja satu-satu sampai kita tahu potensinya. Kalau nggak punya semua, ya kita akan bantu, akan lihat gitu. Kita akan arahkan gitu, bagaimana yang potensi kita yang terbaik dan kita latih, kita kembangkan terus. Ya, oke. Yes. Ini siapa lagi nih? Ada lagi ya yang tanya. Oke, tapi Ini. sebelumnya welcome untuk teman-teman yang baru bergabung. Ada Pak Antoni, halo Pak Antoni. Ada Christian Felix, halo bro. Ada Olivia Hillary, wah ini teman-teman kita nih, welcome. Ada Pak Petrus Rudianto, halo bro. Ada siapa lagi nih? Rama Ulu Dandi, ya. Ada siapa ini? YNG Yang Wei mungkin ya. Ingwi. Ingwi, oke. Ini kadang sulit saya baca nama-nama modern nih, luar biasa keren-keren ya.
Oke, ini Valentinoa bilang, salam mantap, makasih pencerahannya. Moga makin sukses kakak sekalian. Terima kasih, saya senang sekali hari ini dipanggil kakak ya. Oke, nah ini Jessica juga bilang keren inspirasinya sama-sama. Ya, kita semua yang ada di sini kita keren semua ya. Kita semua belajar, kita semua mau menjadi lebih baik lagi ya daripada sebelumnya. Oke, baik bro. Silakan bro Gaps, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Wih, nggak terasa ini sudah 1 jam Oke, bro. iya, Kayaknya kita terima baru kasih udah ngobrol ikut. 15, iya, kayaknya baru ngobrol 15-20 menit, sudah 1 jam lebih loh. Bener, bener, bener. Nggak Terima kerasa. kasih sudah nonton live ini. Kalau ada pertanyaan boleh hubungi juga saya kapanpun siap membantu. Sorry juga nggak bisa lama-lama karena masih ada jadwal malam ini sampai besok pagi yang Oke, harus saya selesaikan. Semuanya salam yes. sukses. Oke, thank Salam you bro. kacamata Heri Komala. Thank you bro, Anda luar biasa ya, bro. Sampai Jadi, jumpa. ya, oke, baik bro. Sebentar bro Grebs, ini kita mau berikan dulu untuk 5 orang yang mendapatkan tiket webinar, boleh ya bro ya? Sebentar ya, Oke, mungkin 2-3 siap, menit siap. sebelum kita tutup ya. Oke, Pak Anang bilang mantap, luar biasa. Thank you Pak Anang, luar biasa. Ada Yume, Shalom, Kakak Gabriel, Shalom semuanya, luar biasa ya. Oke, jadi kita akan berikan, sebentar bro, nggak apa-apa ya, 2-3 menit lagi. Siap. Jadi kita akan berikan apresiasi ini untuk teman-teman yang sudah mengikuti IG Live Kacamata Heri Komala. Senang sekali saya dan Bro Gaps bisa sharing diskusi dengan teman-teman semua. Jadi seperti janji kita akan berikan kepada 5 orang bro ya. Nanti 5 orang ini bisa menghubungi saya. Nah di atas ini ya, bisa add kita dulu, Heri Komala, Kacamata Heri Komala, dan juga Gaps Wangriel. Gaps Wangriel, betul bro ya. Nah kemudian nanti teman-teman bisa kontak saya DM. Jadi untuk yang mendapatkan tiket webinar James Gui adalah deng 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 deng. Oh, nggak ada lagu pakai gitu aja bro. Siapa bro tadi bro yang di awal-awal ini ya? Yang tadi sempat Kirenius ya. bertanya. Siapa bro? Yang pertama nanya tadi ya. Oh iya, Kirenius Hareva. Ya, Kirenius Hareva. Oke, Oke, Anda yang pertama Kirenius bro Hareva. mendapat. Selamat Kirenius ya Hareva. Kirenius. Oke, kemudian yang kedua yang bertanya dan pertanyaannya bagus juga, yaitu Jessica. Jadi Sis Jessica JCK, Anda mendapatkan ya tiket webinar ini. Yang kedua, kemudian berikutnya siapa tadi ya bro ya? Bentar, ini banyak datanya. Oke, kita pilih. Nah ini Ibu Winata Teresia ketiga. Kemudian Bro Arif ya, Bro Arif Seti Mangea keempat. Kemudian Valentinoa, ya Valentinoa. Oke, jadi 5 orang ini yang akan kita berikan tiket webinar gratis ya. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Jadi nanti 5 orang ini silakan setelah IG Live ini selesai, teman-teman bisa langsung menghubungi saya di atas Heri Komala atau Kacamata Heri Komala ya. Terima kasih Ibu Luar Weneta biasa. bilang Thank salam you. sukses. Terima kasih Terima sharingnya. kasih. Bu Terima Yume, kasih mantap luar Bro biasa. Heri. Oke, luar biasa. Thank you. Semangat Terima bro, kasih Bro sukses. Heri. Salam buat Sukses semua ya. semuanya. Sukses Bro Heri. Thank you, God Sampai bless jumpa you. lagi. Luar biasa, sampai Yuk, jumpa. Thank sukses you. semuanya. Thank you. Semangat. Semangat luar biasa.